Halo teman-teman sekalian, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi sukacita ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gereja. Tentu kata gereja bukanlah suatu hal yang asing lagi untuk kita dengarkan. Akan tetapi apakah kita hanya memaknai gereja hanya sebatas bangunannya saja? Sepertinya menarik nih untuk dibahas. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ya. Setiap kali mendengar kata gereja, mungkin yang tergambar dalam benak kita adalah sebuah gedung, tempat pelaksanaan kebaktian, atau membayangkannya sebagai sebuah organisasi Kristen yang berhimpun dalam satu kesatuan seperti gereja GKPI, HKI, HKBP, GBKP, dan gereja-gereja lainnya. Tetapi apabila kita mengaku bahwa gereja adalah pekerjaan Roh Kudus, maka pengertian gereja bukanlah sekedar menyebut gedung dan organisasi gereja itu sendiri. Maka perlu juga diketahui bahwa istilah gereja tidak dapat ditemukan dalam Alkitab. Untuk menamai perkumpulan orang percaya kepada Allah, dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan istilah jemaah. Terjemahan dari kata kahal, artinya bangsa terpilih yang dikuduskan bagi Tuhan. Sedangkan sebutan untuk menamai tempat peribadahan saat itu dinamai dengan sebutan bait suci, sinagoge, dan rumah ibadah. Nah teman-teman, menurut doktrin Kristen, kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja, terjemahan dari kata Yunani eklesia, atau dari kata Yunani lainnya kurakion, yang artinya rumah Tuhan. Bahasa Inggris menggunakan kata church, sedangkan orang Belanda memakai kata kerk. Meskipun istilah-istilah yang digunakan beraneka ragam, namun hakikat gereja adalah sama. Gereja berarti mereka yang dipanggil. Jadi singkatnya teman-teman, gereja itu adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya, serta gereja adalah Ka'bah atau tempat kediaman Roh Kudus. Gereja terdapat di mana ada yang dipanggil berhimpun, yaitu oleh Allah. Gereja bukanlah suatu organisasi. Orang-orang yang mau mendirikan suatu perkumpulan guna suatu tujuan tertentu, melainkan supaya orang-orang yang dipanggil itu berkumpul di dalam Kristus, supaya hidup mereka sepadan dengan Injil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gereja adalah wadah persekutuan yang dibentuk dan ditujukan untuk melaksanakan misi Allah di dunia ini, sehingga Injil semakin dikobarkan dan keselamatan semakin dinyatakan, serta gereja bukanlah gedung ataupun bangunannya, akan tetapi orangnya. Nah teman-teman, setelah kita sudah mengetahui akan pengertian gereja yang sebenarnya, maka kita juga harus tahu 3 tugas gereja yang mencerminkan bagaimana gereja hidup sebagai tubuh Kristus dan melaksanakan misinya di tengah masyarakat. Adapun itu, 1. Koinonia atau persekutuan. Dalam hal ini, teman-teman, gereja dipanggil untuk membangun persekutuan yang erat antara umat percaya dan dengan Allah, mengembangkan kehidupan jemaat yang saling mendukung, mengasihi, dan membangun. Dalam hal ini, koinonia mencakup ibadah bersama, kelompok sel, dan kegiatan rohani yang mempererat hubungan antar anggota, serta menjaga kesatuan tubuh Kristus dalam kasih. 2. Marturia atau kesaksian. Dalam hal ini, gereja memiliki tanggung jawab untuk bersaksi tentang Injil Kristus kepada dunia, di mana gereja berperan dalam memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan, menjadi terang dan garam dunia dalam kehidupan sehari-hari, menyuarakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini didukung sebagaimana dalam Matius 28 ayat 19-20. 3. Diakonia atau pelayanan. Pada bagian ini, gereja dipanggil untuk melayani sesama sebagai wujud kasih Kristus kepada dunia. Dalam hal ini, gereja hadir untuk membantu mereka yang miskin, sakit, atau menderita, terlibat dalam aksi sosial, pendidikan, dan pelayanan kemanusiaan, serta menunjukkan belas kasih dalam tindakan nyata. Jadi teman-teman yang terkasih, melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa
Gereja adalah orangnya dan bukanlah gedungnya. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Gereja hadir bukan hanya hadir semata, akan tetapi harus melakukan tugas panggilannya sebagai gereja, yaitu dengan bersaksi, bersekutu, serta melayani. Melalui hal inilah umat Kristiani diajak untuk turut aktif dalam panggilan gereja tersebut. Sebab orang yang menyatakan dirinya sebagai Kristen haruslah juga menjadi gereja di tengah-tengah dunia ini. Jadi, ketika telah melakukan tugas panggilan gereja tersebut, maka itulah yang disebut sebagai gereja yang sejati. Tetapi justru sebaliknya, jika tidak melakukan hal demikian, maka gereja hanya dimaknai hanya sekedar bangunannya saja. Oke lah teman-teman, sekianlah pembahasan mengenai gereja pada kesempatan ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih.